Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zulfikar. I'm from Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, and in this time I would like to give you a short explanation about listening skill. What is listening skill and what method that we can apply in the classroom? Oke, langsung aja. Listening skill. There are so many experts that explain the listening skill. For example, according Downs, listening skill is making an effort to listen to something, to pay attention to spoken language. This is different from hearing or hearing, which is just a physiological process of the ear to absorb sound waves and transfer them along the nervous system to part of the brain. Jadi, menurut Downs, listening skill itu apa? Dia berpendapat bahwa listening skill adalah kita berusaha mendengarkan sesuatu untuk memperhatikan bahasa lisan. Jadi ini berbeda dengan pendengaran, hanya pendengar gitu. Jadi merupakan fisiologis telinga untuk menyerap gelombang suara, terus menyalurkan ke otak. Nah, itu menurut Downs. Terus and then menurut Ross, listening skill is a process that is triggered by someone's attention. Jadi menurut Ross adalah listening skill adalah proses yang dipicu oleh perhatian seseorang. Nah, menurut Ross adalah listening itu dipicu oleh perhatian seseorang. Apa yang dipicu itu biasanya suatu rangsangan saluran saraf otak untuk mengatur rangsangan itu masuk secara efisien. Nah, selanjutnya ada lagi menurut Underwood. According to the word listening is an activity of paying attention and trying to get the meaning of what someone is listening to. Explain that he listens successfully to spoken language. Listener need to be able to work out what speaker means when they use certain word in certain way. It is not easy to understand the word themselves. Understand spoken language message is not enough to understand the word themselves, but the incoming sound need to be processed involving available clues such as background noise, speaker, and setting to form meaning. Jadi menurut Underwood, apa itu listening skill? Listening skill adalah mendengarkan suatu kegiatan yang memperhatikan dan berusaha mendapatkan makna dari apa yang didengarkan tersebut. Jadi dia menjelaskan gimana untuk menerangkan bahasa lisan dengan sukses, ya kan, seorang pendengar harus dapat memahami apa yang dimaksud pembicara lah, yang menggunakan bahasa atau dengan cara tertentu, ya kan. Nah, untuk memahami bahasa lisan tersebut, itu tidak cukup memahami kata-kata itu sendiri, tapi juga suara yang masuk perlu diproses dengan melibatkan isyarat, kayak ya isyarat mata, isyarat gerakan dan lain-lain. Itu seperti kayak gerak-gerak tangan, terus ekspresi wajah dan lain-lain. Itu menurut Underwood. Dan selanjutnya menurut Cometusel, according Cometusel, listening is a process of receiving, attending to, and giving meaning to verbal stimuli. Listening involves a five-step process, namely visiting, understanding, interpreting, responding, and remembering. This process is an active process and involves using a number of attitudes and tools to be effective. Jadi menurut Tozer itu mendengarkan, listening is suatu proses menerima, memperhatikan, atau memberi makna pada rangsangan verbal. Itu seperti melibatkan beberapa langkah kayak memahami, menafsirkan, menanggapi, mengingat, dan lain-lain. Lah, proses ini merupakan proses aktif yang melibatkan penggunaan sejumlah sikap dan alat untuk menjadi efektif.
Uh, uh, Listening skill have many types. For example, intensive listening, extensive listening, selective listening, and so on. But in this time, I would like to choose selective listening or um, comprehension listening. What is selective listening? Selective listening involves the concentration on specific detail with a deliberate purpose in mind. Is usually done to access information in response to a particular task, such as listen and say that, turn left and write down the telephone number. Jadi, mendengarkan selektif itu adalah mendengarkan yang melibatkan konsentrasi detail, detail spesifik. Tujuannya apa? Tujuannya yang disengaja itu yang dipikirkan gitu lah. Itu biasanya dilakukan mengekstrak informasi dalam menanggapi tugas tertentu, kayak nulis nomor telepon, nulis alamat dan lain-lain. Nah, itu mendengarkan selektif. Dan selanjutnya, the next is listening comprehension. Apa itu listening comprehension? Listening comprehension is a part of the communication skills, such as the development of reading and writing comprehension. Listening comprehension has a multiple process of comprehension in language when it is understood, interpreted, and spoken. Jadi apa itu listening comprehension? Listening comprehension merupakan bagian dari keterampilan komunikasi seperti pengembangan pemahaman, membaca dan menulis. Jadi listening comprehension itu memiliki beberapa proses seperti pemahaman, terus ketika dipahami itu ditafsirkan, terus diucapkan gitu. Lah, selective listening itu biasanya murid bisa belajar, bisa praktek dengan beberapa contohnya, kayak following direction, interaction, taking notes, answering specific question about amount, time, right, that, spec, and so forth. Jadi kan tadi itu selective listening adalah suatu listening yang kayak memperhatikan nomor telepon, alamat, terus waktu lah itu, kayak gitu. Terus bisa juga predicting what will be said next after the recording has been stopped. Ya, jadi itu mendengarkan selektif kayak tadi itu bisa dengan pertama itu tipsnya buat student, buat murid itu bisa yang pertama itu mengikuti penunjuk instruksi yang dikatakan itu instruksinya, ya kan. Itu biasanya mengikuti itu. Selanjutnya bisa dengan taking notes, mencatat, terus bisa menjawab terus setelah itu menjawab pertanyaan yang spesifik, kayak tanggal, waktu gitu, terus tadi nomor telepon, terus alamat lah itu, terus dengan ya, dan juga bisa dengan memprediksi apa yang akan dikatakan selanjutnya itu. Terus contoh metode yang selektif atau comprehension itu kita bisa menerapkan di sekolah itu kayak kalau menurut saya, I think tugas media yang cocok itu kayak media gambar atau media IT juga bisa. Media IT seperti yang bersangkutan dengan komputer, seperti listen and find the correct picture. Jadi in this section I would like to presenting about listen and find the correct picture. Jadi langkah-langkahnya itu adalah guru itu mempersiapkan suatu soal yang dimana bisa multiple choice atau bukan, itu menyiapkan beberapa gambar dan serta menyiapkan audio tersebut mendeskripsikan apa gambar yang cocok dengan entah itu A, B, C. Jadi audio tersebut menggambarkan, akan mendeskripsikan sesuatu benda. Kemudian
siswa itu menentukan mana gambar yang cocok dengan apa itu, dengan deskripsi audio tersebut gitu. Eh, Contohnya nanti itu instruksinya bisanya itu ada tiga pilihan, entah itu semisal kalau yang saya pilih ini adalah multiple choice kayak A B C. Itu ada 3 gambar, terus ada suatu monolog atau dialog yang di play oleh guru atau si presentator itu eh, mengaktifkan suara tersebut 3 kali atau 2 kali, entah pokoknya seseringnya guru ya kan itu, terus di play untuk siswa menggunakan sound atau alat bantu yang lainnya, itu di play 3 kali atau berapapun itu. Kemudian siswa menjawab mana yang cocok dengan deskripsi audio tersebut gitu. Terus kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan media ini, kalau menurut saya itu kayak gimana ya, kelemahannya itu kayak kendala internal dan kendala eksternal. Kayak contoh, kayak kendala internal kayak susah mendengarkan gitu, apa kayak ada gangguan pendengaran, terus ngantuk apa dan sebagainya karena jamnya mungkin jam setelah duhur atau gimana pun itu kan, itu kelemahannya di internal. Kalau eksternal kayak kendala kendala alat bantunya, kayak soundnya rusak, soundnya tidak berbunyi, soundnya tidak cocok, soundnya kurang keras, terus ada suara-suara yang mengganggu dari luar, contoh kayak hujan lebat, kayak ada suara truk pasir dan sebagainya. Itu jika suara-suara tersebut timbul di dekat sekolah ya kan, itu kelemahan atau kendala yang jika menggunakan ini ya kan. Terus apa kelebihannya? Kelebihannya itu selain kelemahan dan kelebihannya itu beda banyak sekali, salah satunya itu ya kan. Kelebihannya itu kayak anak student jadi not bored, tidak bosan gitu. Kayak metode ini kayak baru gitu. Jadi murid itu tidak hanya mendengarkan apa yang guru katakan gitu. Jadi mereka mendengarkan orang lain berkata kayak sound itu tersebut tadi. Jadi juga si murid itu tidak bosan karena dia akan melihat gambar juga ya kan di depan gitu ya. Terus menghemat tenaga guru ya kan. Jadi guru tidak bersusah payah mengobrol mengucapkan soalnya gini. Jadi dengan media itu membantu guru untuk hemat tenaga gitu ya kan, dan lebih praktis ya kan. Terus kayak mudah dipahami siswa ya kan. Kayak kan kalau di audio pronunciation-nya itu kan good gitu kan. Kalau dari guru sendiri kan belum tentu semua siswa itu paham dengan pronunciation-nya ya kan gitu. Mungkin I think that's all that I giving a short explanation about listening skill, that method and media that I think is suitable to apply it in classroom. Okay. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.